Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dida Gemes. Masih seperti biasa, kegiatan kita masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview atau kedatangan Honda Tiger 2000. Dimana Tiger 2000 ini kocak pada bagian gear atau bos gearnya. Kata masnya begini, Mas, motorku tadi dari bengkel sana mas, katanya suruh ganti velg mas, gitu kan. Loh, kenapa mas kok ganti velg? Lah jare dudukan gear apa bos gear iku wis rusak mas, gak iso diakali gitu kan. Sekiranya iso didandani lah mas, iso diakali lah mas, gitu kan. Masa aku harus ganti velg mas, goro-goro gear kocak wae gitu kan. Tolong dicek mas, siapa tahu diakali bisa gitu kan. Oh ya mas, dicek dulu ya gitu kan. Secara logika, secara eh, akalnya, ini gear ini kan seharusnya dia dia nggak boleh kocak gitu kan. Nah ini kan kocak nih. Disuruh di bengkel katanya sudah jebol perumahan atau kancingan kancingan gearnya ini sudah jebol. Jadi disarankan untuk ganti velg gitu kan. Daripada katanya disarankan untuk ganti velg. Kalau enggak sudah nggak bisa diakali, intinya seperti itulah dari bengkel. Nah, masnya ini datang ke sini untuk gimana caranya, solusinya biar nggak ganti velg. Ini velg atau motor ini masih bisa dipakai gitu kan. Jadi carikan cara alternatifnya biar nggak ganti velg tapi masih bisa dipakai gitu kan, dengan kocaknya seperti ini gitu. Oke, kita kita terima, kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya atau mengakali hal seperti ini, atau kocaknya bos sasis maaf, bos gear ini, tempat kancingan yang oblak ini bisa diakali, bisa dipakai, bisa diminimalisir kerusakannya, jadi masih bisa dipakai. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kita bisa selalu update status dalam dunia perbengkelan. Oke, lanjut, kita kembali ke topik awal bahwa intinya Tiger ini habis dari bengkel disarankan untuk ganti velg. Kenapa ganti velg? Karena di vonis atau di pastikan katanya peleknya ini rusak, tempat dudukan gear atau bos gear, tempat kancingan gearnya ini oblak, dalam arti sudah nggak bisa dipakai. Nah disarankan untuk ganti gear, untuk ganti velg. Nah masnya ini datang ke sini minta penjelasan, dalam arti bagaimana caranya ini nggak usah ganti velg dulu karena masalah faktor budget, suruh diakali dulu sekiranya paling nggak bertahan untuk sementara waktu ini bisa dipakai gitu kan. Oke, dalam hal ini kita akan jelaskan, kita akan bikin bagaimana ini tidak kocak seperti ini lagi, tapi nggak harus ganti velg. Nah kita nanti akan kita akan bikin drat lagi diganti dengan baut 14. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti terus kegiatan ini ya. Ini nanti kita akan lepasi semua dulu. Kita akan cek satu-satu dulu apakah benar yang bermasalah ini di bagian bos gearnya atau sekedar kancingannya aja gitu kan. Tapi memang benar ini ulir tempat kipnya ini sudah jebol. Jadi rasanya kalau dipaksakan ini berjalan sekitar 1 kilo ini pasti akan jebol. Ini sudah kelihatan banget nih mau pecah. Tempat kancingan gear atau kancingan kipnya gear ini sudah jebol. Sekaligus ini karet bos gearnya ini sudah jebol. Jadi nanti kita ganti bos gearnya 4 biji. Ini kan ada 4 biji. Kita ganti sekalian. Habis itu sudah selesai mengganti bos gear, kita nanti akali cara kipnya ini bagaimana biar sistem kerjanya ini kayak awal, kurang lebih bisa dimanfaatkan lagi tanpa harus berburu-buru mengganti velg. Oke, sampai di sini bisa dipahami penjelasan kita. Kita nanti akan mengakali, kita akan menyiasati bagaimana agar velg ini nggak diganti dulu tapi masih bisa dipakai. Kita nanti akan bikin baut 14, kita senai ulang. Jadi nanti sistemnya pakai
di dalamnya pakai drat. Habis itu sudah pakai drat, kita nanti langsung pakai baut panjang. Tapi sebelum kita senai, sebelum kita drat ulang, nanti kita ganti dulu bos 4 bos gear ini yang harus kita ganti agar dia dudukannya lebih menonjol lagi, dimana seorang teknik ini harus benar-benar bisa menyiasati hal-hal seperti ini tanpa harus mengganti, tanpa harus merusak dengan kondisi daripada awalnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa sedikit penjelasan tentang menyiasati atau cara mengganti bos sasis sama ini yang cap gearnya ini sudah jebol ya. Jadi sekali lagi kita jelaskan. Nah ini nanti sudah kita nggak pakai lagi ya baut-baut seperti ini. Ini karetnya parah banget. Kita prosesnya seperti ini. Tahap penjelasan dari awalnya seperti ini. Kita cabuti dulu satu-satu. Karetnya sudah lower banget. Karetnya sudah hancur banget. Kenapa bisa seperti ini? Biasanya untuk kelasnya, nah ini kita cabut nih satu-satu dulu ya. Untuk kelasnya Tiger Mega Pro ini kan kelasnya bisa dibilang performa gede ya. Jadi rantainya pun juga pakai kelasnya. Kalau Tiger kan rantainya berukuran 520, jadi gede banget. Jadi otomatis dia tarikannya kan, loncatnya kan keras banget. Otomatis nanti usia gear sama usia bos gearnya ini pasti akan pendek, nggak kayak motor lain, karena tarikannya akan bener-bener kuat ya. Makanya ini rata-rata kalau untuk perjalanan jauh ini pasti yang diserang ini pasti bos gearnya seperti ini. Nah berhubung ini kenapa, misalnya ada pertanyaan kenapa ini kancingan bisa jebol, bos gearnya bisa jebol. Nah sudah seperti yang kita jelaskan dari awal tadi, ini karena terlalu akselerasi atau performanya tinggi, perjalanan mungkin bisa dibilang perjalanan luar kota, ini akan menimbulkan beban yang sangat besar. Sehingga biasanya kalau yang sering kita alami ini, motor kalau sudah keluar kota dengan cc yang besar, ini pasti akan gasnya terlalu tinggi, pasti akan kondisinya tinggi, gas tinggi. Ini mengakibatkan tarikan gear ini akan sebentar-sebentar tarik, sebentar-sebentar tarik. Nah ini pasti akan menimbulkan kocaknya di bagian bos gear. Nah kemungkinan prediksi awal ini sudah ada tanda-tanda kocak, cuman mungkin orangnya belum siap ke bengkel, atau belum di servis, atau belum dibongkar. Kalau hal seperti ini dibiarkan terus, nanti lama kelamaan, nah ujung-ujungnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan topik bahwa ini kita pakai manual caranya ya. Biasanya kan kadang-kadang dibakar atau pakai ragum gitu kan. Ini kita pakai cara manual. Kita ambil satu-satu, kita congkel, nanti kita ambil satu-satu, habis itu kita bor. Habis itu kita senai ulang. Dibikin baut drat 14. Nanti nah ini kita tinggal nyabut. Nah ini keluar nih, ini bos yang lama, ini sampai 4 biji nanti kita keluari semua. Kalau sudah 4 biji kita keluari semua, nanti kita akan bor sekali lagi, kita akan bor menjadi baut 14. Jadi di dalamnya nanti kita tanam atau kita bikin drat sesuai dengan kondisi baut panjangnya. Jadi nanti kita nggak pakai baut gear kecil tadi yang awalnya, kita nanti pakai baut baru yang panjang, ketemu senai di dalam yang dibikin drat. Nah ini kita cabut lagi untuk yang keduanya, nanti sampai 4 kali, semuanya 4 biji ini kita cabuti semua, kita ganti yang baru. Habis itu nanti kita pasang, kita bor lagi. Oke, penjelasan sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya, cara mengganti bos gear untuk Honda Tiger Mega Pro ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan
trik-trik ini atau tips-tips ini bermanfaat bagi sesama mekanik atau sesama bengkel. Sekiranya ada yang kurang berkenan atau yang sekiranya nggak cocok di hati para senior-senior atau para master-master mekanik, kita minta izin, kita minta kritik dan sarannya agar kegiatan kita atau aktivitas kita di bengkel menjadi lebih baik lagi. Bahwa intinya kita itu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi teknik, berbagi tips-tips dalam dunia perbengkelan. Intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jikalau ada yang sekiranya ada yang mau ditanyakan atau yang sekiranya di rumah ada motor dengan penyakit yang sama, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah video ini. Nanti insya Allah kita akan jawab satu persatu. Mari kita diskusi dalam dunia perbengkelan. Kita bukan guru, sekali lagi kita intinya hanya berbagi. Dan berbagi ini bisa dibilang kita ini sesama partner mekanik. Ini mari kita berdiskusi tentang penyakit-penyakit atau pengalaman-pengalaman motor. Monggo silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan saling bermanfaat. Mudah-mudahan saling berbagi itu indah. Ini salah satunya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Oke. Kita lanjut ke video berikut atau ke pembahasan topik bahwa kita menyarankan sama orangnya, Mas, kita berusaha untuk dulu kita sudah menjelaskan sama orangnya bahwa Mas biasanya seperti ini kita bor Mas, nanti kita dibikin drat, nanti dratnya 14, nanti bautnya panjang, jadi mau dipakai kip ya syukur lebih aman. Kalau nggak dipakai kip, misalnya jebol udah nggak bisa dipakai, itu pun sudah ada baut drat dibikin 14 tadi yang bikin senai. Itu biasanya kita kerjakan seperti itu. Kita harus benar-benar hati-hati dalam merancang skema seperti ini, karena kalau hal seperti ini nggak diperhatikan benar, ini biasanya nanti kekuatannya akan beda. Itu pertama. Keduanya, gearnya nanti nggak bisa lurus lagi, karena yang sering terjadi ini posisinya kurang pas. Nah, ini udah selesai ya, ini sudah selesai melepas si bos gearnya. Kita nanti pakai gemuk ya, pakai pelumas sedikit. Setelah dibersihin kita pakai pelumas sedikit untuk memasukkan atau mengganti bos gear yang baru. Ini harus kita lumasi pakai vaselin atau pakai gemuk biar enak masangnya. Habis itu kita nanti bor. Oke. Ini motornya Tiger 2000. Datang ke sini, sekali lagi datang ke sini dalam kondisi oblak atau kocak. Kancingan gearnya, kancingan bagian roda belakang ini sudah jebol alias oblak. Jadi di bengkel lain itu divonis untuk suruh mengganti velg. Nah, masnya belum setuju atau kurang setuju karena ini masalah budget, masalah dompet. Jadi masnya minta tolong untuk bagaimana caranya agar ini bisa diakali, setidaknya dalam jangka waktu yang sekian ke depan ini bisa dipakai dulu sambil mencari budgetnya atau sambil mencari duitnya untuk mengganti sekiranya nggak bisa dipakai gitu kan. Oke, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk menjelaskan sama orangnya, menjelaskan sama masnya, ini Mas, kita itu bisanya berusaha ya, nanti kita jelaskan dulu seperti ini cara kerjanya, kayak ini nanti dibor, disenai apa segala macam sudah kita jelaskan. Dan kita sudah mendapat persetujuan sama masnya yang punya motor bahwa silahkan dikerjain, nggak apa-apa Mas, yang penting bisa, dan aku nggak ganti velg sekarang, intinya kan seperti itu. Oke gitu kan, intinya kita kerja juga leluasa, sudah mendapat izin dari sang punya motor atau sang pasien agar kita mengerjain motor ini dengan leluasa, dengan trik-trik yang kita pernah kerjain.
agar eh, velg ini masih bisa dipakai tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa harus mengeluarkan banyak duit. Ini masih bisa dipakai, ini masih bisa digunakan untuk jangka atau sekian lama ke depan. Sekali lagi, ini merupakan trik atau tips atau cara manual yang kita pakai untuk mengakali atau menyiasati dudukan atau kancing keep gearnya Tiger atau Mega Pro yang sering dialami oleh pemakai-pemakai Tiger, pemakai-pemakai Mega Pro. Ini salah satu trik kita, dan ini juga bukan sekali kita ngerjain, ini sudah beberapa kali berulang-ulang bahwa ini kejadian sama seperti ini, dan banyak motor yang kita alami seperti ini alhamdulillah berhasil. Dalam arti berhasil itu nggak bermasalah di jalan gitu kan. Jadi ini yang sudah terbukti, cara-cara seperti ini kita berhasil. Ini kita cari, oke lanjut, kita cari bor dulu yang ukuran 14. Habis itu, nah ini ukuran bor 14. Sambil kita mencari mata senai 14, nanti kita senai ulang. Nah ini sebelumnya kita bor dulu 4 biji. Sebelum menyenai kita bor dulu, bikin 4 titik di dalam bos sasisnya tadi. Nah ini kita bor satu-satu. Sekali lagi, ini sudah mendapat izin sama orangnya. Sekali lagi, ini sudah mendapat izin sama orang yang punya motor, jadi kita bebas untuk mengerjain ini. Dan kita sudah jelaskan sistem kerjanya, ini seperti ini, kita harus bor, kita senai segala macam, masnya sudah setuju. Sekali lagi, kita sudah mendapat izin ya. Kita nggak sembarangan untuk ngebor, karena seorang teknik itu harus hati-hati, harus ketelitiannya ada. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh ceroboh dalam menganalisa suatu penyakit, dalam menganalisa suatu gejala motor. Ini nggak boleh gerusa-gerusu. Jadi kita harus benar-benar analisanya ada, ukurnya ada. Jadi kerja itu nggak boleh sembarangan, asal ini, asal jepret sana, jepret sini, itu nggak boleh. Seorang mekanik itu harus hati-hati banget. Seorang mekanik itu harus benar-benar bisa mengambil keputusan, bisa menjelaskan sama orangnya kira-kira penyakitnya seperti ini. Ini kalau diakali seperti ini. Ini kalau sekiranya diganti kira-kira awetnya seperti ini. Ini harus bisa menjelaskan. Wong seorang mekanik itu dituntut seperti itu. Kita harus bisa, wong kita mekanik, kita harus bisa dong. Itu udah prinsipnya seperti itu. Oke. Lanjut kita pengeboran. Ini 4 biji ya, kita bikin lubang dulu. Setelah selesai kita bersihin, habis itu nyenai. Dibor, disenai, nanti dimasukin baut 14. Sekali lagi, ini trik-trik untuk mengakali atau menyiasati gear biar biar gear ini nggak oblak lagi, nggak perlu kancingan lagi. Misalnya kan seperti itu. Daripada harus mengganti velg, ini biayanya luar biasa. Kalau velgnya kelasnya Tiger, apalagi yang asli, ini harganya luar biasa. Makanya kita akali dulu sesuai keinginan masnya, untuk diakali dulu agar mengurangi atau paling enggak menghindari budget yang keluar terlalu banyak. Ini kita akali dulu seperti ini. Ini namanya bengkel, ini harus bisa mengakali trik-trik atau mengakali kerjaan-kerjaan yang rumit. Nah ini kita mencari senai dulu ya, senai 14. Kita menyesuaikan kondisinya baut 14. Jadi kita dalam satu kotak itu biasanya ada mata senai 3. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang sedang. Nah kita cari dulu baut itu ukuran standar, sedang atau kasar. Kalau sekiranya dicek dulu pakai mur, kalau memang ini di antara mata senai 3 ini yang dipakai yang mana. Nah kita cek satu-satu dulu ya.
Oke, lanjut. Ini kita sudah memastikan atau sudah menemukan di antara 3 mata senai ini yang kita pakai satu ini sesuai dengan dratnya 14, baut 14 standar, bukan kasar dan bukan halus banget ya. Nah, ini kita pasang pakai stangnya senai. Ini setangnya senai, sekali lagi, ini setangnya senai. Kita nyenainya kurang lebih pakai manual seperti ini. Setelah dibor, kita sudah menentukan bahwa ini kita pakai baut 14. Ini kita senai dulu satu-satu ya. Nah, ini sekali lagi kita nanti senai satu-satu sampai 4 baut senai. Kita senai semua, 4 lubang ini kita senai semua. Sekali lagi kita terangkan, kita jelaskan sampai di sini. Ini kerjaan seperti ini. Ini kita sudah berapa kali mengalami seperti ini, sudah sering menjumpai seperti ini. Jadi kita bukan pertama kali ini, dan hasilnya selalu alhamdulillah selalu berhasil. Jadi ini bukan pertama kali kita ngerjain seperti ini. Kita sudah paham benar mendapati problem-problem seperti ini, dan kita tenang menjelaskan sama yang punya motor ini seperti ini. Kita sudah sering mengalami dan alhamdulillah berhasil dengan senaian seperti ini. Makanya masnya juga, oke mas, monggo dilanjut dikerjain gitu kan. Oke. Nah, oke, lanjut cerita. Ini kita senai ya, baru dapat 1. Habis itu nanti kita lanjut sampai 4 biji. Nah, kita setel seperti ini untuk melicinkan drat yang di dalam. Ini merupakan salah satu trik atau tips cara menyenai atau mengakali atau menyiasati atau mengganti bagian bos sasis atau kancingan yang sudah oblak atau dol, untuk bagaimana ini bisa dimanfaatkan kembali. Sekali lagi, untuk bisa dimanfaatkan kembali agar tidak terlalu ngambil keputusan untuk mengganti velg, ini kita menyiasati kurang lebih caranya atau triknya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk sama-sama teman-teman bengkel atau teman-teman mekanik yang sekiranya pengen mencoba seperti ini. Ikuti terus kegiatan seperti ini atau kegiatan perbengkelan seperti ini dari awal. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan, dan akhirnya ilmu yang kita share, yang kita bagi ini bermanfaat bagi semua. Karena memang tujuan dari awal video ini menyajikan ilmu atau trik-trik atau berbagi pengalaman dalam dunia perbengkelan. Insya Allah ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sesama bengkel. Dan sekiranya ada yang master atau teknik-teknik yang sudah senior, kita minta izin, mohon sekalian kritik dan sarannya. Sekiranya kita yang nggak ada cocok atau yang sekiranya kurang berkenan di hati para master mekanik, kita sekali lagi minta izin dan kasih saran. Oke, lanjut. Ini kita sudah dapat 3 ya. Sekali lagi ini sebelahnya memang ini kita harus manual seperti ini. Ini memang harus benar-benar lurus. Kita harus hati-hati banget, jangan sampai menceng. Kalau sampai menceng, ini nanti ditentukan oleh lubang gear. Sedang lubang gear itu lurus, kalau seandainya menceng nanti akan dol atau sia-sia nyenai baut. Sekali lagi, ini harus diambil pas tengahnya, pas lurus lubang gear, agar nggak menceng. Kalau menceng nanti pasti akibatnya akan fatal. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya penjelasan kita tentang perbengkelan, tentang bagaimana cara menyiasati baut gear atau baut atau kancingan di gear bagian Mega Pro atau Honda Tiger ini bermasalah. Kurang lebih seperti ini kita menyiasati. Nah, kita ulang-ulang lagi dalam menyenai, karena ini membuat drat baru. Ini nggak boleh sembarangan. Sekali lagi, ini nggak boleh sembarangan. Kalau memang sudah mateng,
pemikiran analisanya baru bisa dikerjain. Nah, kita dulu sebelum mengambil keputusan ini, sebelum mengambil kerjaan seperti ini kita sudah analisa bener bagaimana ya caranya biar nggak ngenti pelek, bagaimana ya. Dulu pernah kita antar ke tukang bubut ini dibikin baru, dalam arti tempat kancingan gear ini biasanya kan jebol atau oblak. Nah, kita dulu pernah membuat baru, diantar ke tukang bubut aluminium khusus untuk membuat aulir seperti ini bisa memang, tapi awetnya juga nggak tahu, habis itu biayanya juga lumayan. Jadi makanya kita alternatif, ini biaya alternatif yang sekiranya biayanya tidak menguras kantong tapi masih bisa dipakai. Wong namanya bengkel ini harus bisa menyiasati, bisa mengakali. Jangan bisanya harus hanya mengganti tapi nggak bisa mengakali atau menyiasati. Itulah kurang lebih seperti itu. Jiwa-jiwa seorang mekanik itu harus seperti itu. Dari bengkel sana nggak bisa, di sini harus bisa. Nah, itu mudah-mudahan kita semua punya prinsip seperti itu dalam dunia perbengkelan. Nanti insya Allah nanti akan bermanfaat untuk semua. Oke, ini sudah selesai. Ini kita sudah pasang baut, tinggal masang gear ya. Intinya sudah selesai nyenainya. Terima kasih sudah mengikuti perkembangan atau tips-tips atau kegiatan kita dari awal dalam dunia perbengkelan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Yang sekiranya mau ngasih saran atau tips-tips yang lain, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan share, kita berbagi pengalaman. Walaupun tempat kita jauh, tapi intinya dengan sosmed kita bisa saling berbagi. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan Dinda Gemes bersama di bengkel ini. Sekiranya ada yang nggak cocok, sekali lagi teman-teman minta maaf. Oke, terima kasih dan thank you.